Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Karuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Renungan hari ini berjudul Keindahan di Lahan Kosong, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, suatu malam saya melihat adanya lajur-lajur gundukan tanah yang berbaris rapi di lahan kosong dekat rumah. Setiap lajur berisi daun-daun hijau kecil dengan tunas muda yang menyembul keluar. Keesokan paginya langkah saya terhenti ketika melihat sepetak tulip merah yang indah mulai bertumbuh di lahan kosong itu. Pada musim gugur lalu, sekelompok orang telah menanam 100.000 umbi di berbagai lahan kosong di sepanjang sisi selatan Chicago. Mereka memilih warna merah untuk melambangkan bagaimana praktek redlining atau diskriminasi pemberian pinjaman oleh bank telah mempengaruhi lingkungan yang sebagian besar dihuni oleh kelompok warga minoritas. Bunga tulip melambangkan rumah-rumah yang sebenarnya bisa dibangun di lahan-lahan tersebut. Umat Allah telah menghadapi banyak tantangan, mulai dari diasingkan dari tanah air mereka hingga didiskriminasi oleh praktik seperti redlining. Namun harapan masih ada. Kepada bangsa Israel yang diasingkan, Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dia akan memberi mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. Bahkan orang miskin dan tertindas akan menerima kabar baik. Allah berjanji akan menggantikan semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Dan semua gambaran ini memperlihatkan keindahan Allah yang membawa sukacita bagi umatnya, yang kini menjadi pohon terbantin kebenaran dan bukan lagi orang buangan yang bersedih. Sahabat ODB, bunga-bunga tulip itu juga menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan keindahan dari sesuatu yang dianggap kotor dan terbuang. Saya menantikan saatnya tulip-tulip itu mekar setiap musim semi. Dan yang lebih penting, harapan yang dipulihkan di lingkungan saya dan komunitas lainnya. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat keindahan menggantikan keputusasaan dalam komunitas Anda? Lalu bagaimana Anda dapat berperan serta dalam menciptakan keindahan di tempat-tempat yang syarat dengan kesedihan dan keputusasaan? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas keindahan yang masih Engkau tunjukkan kepadaku, sekalipun aku berada dalam keadaan yang terpuruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku
Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Bagiku yang menderita, tanggung semua dosaku, malaikatnya dari sorga menghibur menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku.